Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Pada kali ini, mumpung masih baru nih, saya juga baru mau mulai usaha atau ternak semut rangrang. Ini sambil perkenalan, ini untuk eh, impian untuk peternakan saya kasih nama Yewa Farm. Oke. Mumpung masih baru, kalau teman-teman ingin belajar juga, nih ini masih sedikit banget ini. Paling cuma beberapa toples aja, ini masih sedikit sekali. Nah, kalau teman-teman mau belajar juga, bisa mengikuti channel ini ya, bisa mengikuti channel ini sambil kita eh, berbagi informasi atau pengalaman yang sudah saya dapatkan dari eksperimen memulai budidaya kroto ini. Jadi nanti kendalanya apa, untuk apa yang harus kita lakukan gitu. Insya Allah saya akan berbagi informasi supaya teman-teman semua juga bisa berbudidaya semut rangrang ini. Ini hasil tangkapan semua ya teman-teman. Hasil tangkapan semua. Ya walaupun ada beberapa sih yang beli bibit, ini ada beberapa, tapi ini sebagian besar hasil tangkapan semua. Ini juga udah banyak. Ini belum saya ingin panen karena saya masih memerlukan semutnya untuk memperbanyak koloni. Nih. Jadi kalau teman-teman semua ingin memulai bisnis kroto ini atau memulai beternak kroto semut rangrang, mungkin langkah yang pertama ini sebagai saya memberi informasi ya. Kalau teman-teman mau memulai, bisa mengikuti langkah-langkah saya. Mungkin yang paling pertama, siapkan ruangan terlebih dahulu seperti ini. Ini ruangan yang saya pakai seperti ini. Kalau bisa sih ruangannya itu yang cukup luas, terus sirkulasi udaranya itu bagus, sama penerangannya itu enggak terlalu terang, jadi redup gitu loh. Jadi redup nih, seperti ini. Nah, ini untuk pencahayaannya kan juga redup, nggak begitu terang. Dan insya Allah untuk ventilasi udaranya kan juga bagus ini tempatnya. Nih, ini cara lainnya ini kan ada apa? Ada gendeng kacanya. Ini saya tutupi. Jadi cahaya yang masuk itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi tidak mengganggu untuk rumah-rumah krotonya ini, karena kan dalam liar itu untuk rumahnya pasti kan gelap kan teman-teman, pasti kan gelap di dalam daun gitu kan. Nah ini kan saya pakai media botol sama toples itu kan transparan, dari luar kelihatan. Nah ini untuk mengakalinya bisa menggunakan ruangan yang sedikit gelap atau ya gelap bagus sih juga tuh. Itu untuk langkah awalnya. Untuk langkah keduanya, teman-teman bisa menyiapkan media raknya ini. Media raknya ini teman-teman bisa buat sendiri atau bisa pesen ke tukang kayu, atau saya sarankan sih lebih bagus menggunakan kayu daripada besi, karena kan besi itu nanti bisa ya berkarat gitu kan. Lah itu nanti kurang bagus untuk semut sendiri, karena semut itu kan tidak menyukai bau-bau yang tajam atau tempat-tempat yang kotor gitu. Ini terus langkah ketiganya itu menyiapkan botol ini, apa namanya itu, tempat buat rumah semutnya. Ini saya pakai botol aqua yang besar itu, yang 1,5 liter itu. Bisa pakai aqua atau sejenisnya, yang penting modelnya itu lurus gini.
Nah, botolnya itu lurus, nggak belok-belok. Kalau belok-belok gitu kan kan biasanya ada botol yang melengkung-melengkung itu. Nah, itu kurang bagus sih menurut saya untuk rumahnya. Nih. Nah, untuk pelengkapnya juga tempat air minumnya, tempat buat ngasih makannya gitu. Terus untuk kaki-kakinya ini supaya tidak lari, ya ini bisa dikasih piring kecil atau sejenisnya. Yang penting diameter dari kaki mejanya sendiri ini cukup lebar supaya semutnya itu tidak rambatan ke wadahnya ini. Ini untuk penghalangnya ini bisa bermacam-macam ya, bisa menggunakan air, terus bisa menggunakan minyak, oli, dan lain sebagainya. Nih, kalau saya ini pakai oli. Sebelumnya itu pakai air, pakai minyak juga pernah, karena kan kalau pakai air itu banyak sekali jentik nyamuknya. Jentik nyamuknya itu banyak sekali. Jadi ya was-was saja sih, karena kan punya anak kecil. Jadi was-was saja gitu. Terus saya ganti sama pakai oli, nyoba pakai oli gitu. Nih, nih ya, itu sih untuk langkah awal, perlengkapan awalnya itu. Untuk perlengkapan awal paling cuma itu sebelum memulai budidaya kroto atau bisnis semut rangrang ini. Ini masih awal sekali ini. Mumpung saya juga belum banyak untuk krotonya, jadi kalau teman-teman mau mengikuti, kita sama-sama mulai dari awal. Nah, ini pas sekali. Ini udah banyak sebenarnya. Yang ada krotonya itu sebenarnya sudah banyak. Ini saja kan saya masih belum ingin manen gitu. Ingin menetaskan semuanya supaya ya makin banyak lagi untuk rumahnya, untuk koloninya. Nanti kalau sudah banyak baru saya mau panen. Nih. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk informasi awalnya. Nih, bagi teman-teman yang tertarik untuk budidaya kroto ini, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini ya teman-teman, supaya nanti kalau saya bagi informasi video selanjutnya, teman-teman bisa langsung tahu. Nanti untuk kedepannya saya juga menyediakan bibit teman-teman, bibit semut rangrangnya. Tapi untuk saat ini kita berbagi informasi untuk medianya dulu aja. Nih, nggak usah buru-buru. Ini dulu saya riset awalnya ini juga cukup lama teman-teman, hampir 3 bulanan kalau nggak salah, 3 atau 2 bulanan gitu. Nih, untuk dari segi pakannya, nutrisinya gitu, saya coba-coba mana yang bagus gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk informasi awalnya ini. Sekian dan terima kasih.